Ya, selamat malam Mas Ari. Halo, selamat malam. Iya, terima kasih waktunya Mas Ari udah mau nyediain waktu sedikit buat ngobrol-ngobrol ya. Ya, salam kenal ya. Ya, salam kenal Mas Ari. Mas Ari ini pencipta lagu senior ya dari artis senior di Vanilla Besar ya. Dari Dayanti yang lagunya Ku Tak Sanggup, betul ya Mas Ari ya. Kemudian juga Agnes Monica yang sekarang juga lagi ada case-nya ya. Mas Ari, mungkin Mas Ari boleh memperkenalkan secara singkat dulu kepada teman-teman ini. Mas Ari sebagai pencipta lagu, music arranger, sebagainya, seperti itu. Berkecimpung terjun sebagai pencipta lagu itu sejak tahun 97. Iya, Nah, hits pertamanya yang Bro tadi nyanyiin itu, Ku Tak Sanggup, itu hits pertama saya itu. Nah, iya, iya, setelah itu iya. kan jadi banyak bikin lagu buat artis-artis yang lain ya kan. Termasuk salah satunya di tahun 2004 itu untuk Agnes Monica waktu itu ya kan. Bilang saja itu di album pertamanya. Nah, setelah itu ya udah saya bikin lagu terus untuk artis penyanyi. Bisa Ya, dijelaskan, Aris, gimana sih untuk isunya atau case sendiri? Karena kan kalau kita tahu lagu ini sendiri itu tadi sudah disebutkan dari tahun 2000 sekian, 2000 berapa? 2004 ya, ya, dari 2004. Tapi baru saat ini di tahun 2024 atau sekitar 20 tahun kemudian ya. akhirnya Mas Ari keluar dan meminta pertanggungjawaban untuk royalti ya kalau saya nggak salah. Mas Ari bisa tolong dijelaskan nggak dari awal tuh seperti apa sih? Uh, Nah, ya ini penting nih karena emang harus diluruskan dan dikelirkan karena banyak juga masyarakat yang tidak tahu sistem tata kelola royalti untuk pencipta lagu ya kan. Jadi gini, 20 tahun yang lalu itu saya bikin lagu itu. Nah, dalam royalti itu kan ada dua jenis. Royalti mechanical yang itu hubungannya dengan penjualan CD, royalti dari platform digital ya kan sekarang. Nah, ada juga jenis royalti lain yaitu performing right. Nah, performing right itu royalti yang dikolek, yang dikumpulkan dari publik, tempat publik seperti kafe, restoran, hotel dan segala macam, termasuk diantaranya itu untuk live konser. Jadi okay. setiap live konser itu undang-undang menyatakan bahwa pencipta harus izin dulu dengan pencipta lagunya dan ada hak ekonomi di setiap penggunaan lagu termasuk penggunaan lagu di konser ya kan. Nah, selama 20 tahun itu kan sebenarnya sistem di Indonesia itu konser itu mereka penyelenggaranya ya, penyelenggara IO-nya yang menyelenggarakan konser itu harus bayar royalti ke RMK. Dalam hal ini kan banyak RMK di Indonesia, ada KCI, ada WAMI dan lain-lain, dan mereka mengumpulkan royalti dari live konser dan membagikan kepada pencipta lagu, termasuk juga lagu-lagu saya yang dibawakan Agnes, Krisdayanti dan lain-lain, seharusnya ada hak ekonomi saya di situ dan itu sudah ada di undang-undang. Jadi itu selama 20 tahun tidak berjalan, tidak Okay. tidak berjalan dengan selayaknya karena 20 tahun itu konser mereka yang bawain lagu-lagu pencipta lagu termasuk lagu saya itu tidak mendapat royaltinya alias nol. Nah, sekarang kita mikir logika aja. Di saat konser itu kan ada nilai ekonomi ya. Nilai ekonomi jadi konser itu kan melibatkan banyak komponen seperti penyanyinya udah pasti dapat ekonominya. Berikut juga pemain bandnya, pengiringnya, dancernya, mungkin kalau ada periasnya, mungkin wardrobe-nya, sound engineer, kru-nya, sampai penjaga karcisnya, sampai security-nya, semua dapat hak ekonominya ya. Dan biasanya saat itu juga mereka dibayar, ya kan. Nah, sedangkan pencipta lagunya yang komoditi utama lagu itu dinyanyikan, khususnya apalagi lagu hits ya, karena lagu hits biasanya dibawakan terus kan, itu tidak ada royaltinya untuk pencipta lagu. Seharusnya
harusnya itu dikorek sama si RMK itu, dan sistemnya RMK itu kita dapat tahu dapat berapa setahun kemudian. Jadi konsernya kemarin kita dapat laporannya setahun kemudian. Kita menunggu setahun dapat duitnya. Nah, setelah setahun ternyata nol. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Berarti sudah ada kegagalan tata kelola royalti ya kan. Nah, setelah 2023 ini 20 tahun kemudian ada kegelisahan dan keresahan di semua pencipta lagu, bukan saya aja, termasuk Ahmad Dhani kan kemarin dengan Once ya kan, Rika Ruslan dengan The Groove, Badai dengan Chris Patti, Anji dengan Drive dan segala macam, termasuk kegelisahan di saya juga karena konser mereka yang luar biasa besar ya kan, saya tidak pernah mendapat hak ekonominya gitu kan. Nah, akhirnya kita mencontoh ke negara-negara lain, bahwa negara-negara lain sudah memperlakukan direct license. Direct license itu hak ekonomi setiap konser langsung dibayarkan kepada pencipta. Nah, sistem itu yang kami pencipta lagu mulai terapkan mandiri, karena tidak ada mekanisme institusi yang melakukan itu, jadinya kita melakukan direct license mandiri. Nah, termasuk saya. Jadi masalah dengan Agnes ini sebetulnya saya sudah sampaikan di bulan Juli tahun 2023 kemarin. Dan itu sudah ada komunikasi dengan manajemennya, manajemen Krisdayanti, manajemen Agnes Monica, manajemen Reza Artamevia, dan manajemen Bunga Citra Lestari dan lain-lainnya sudah saya sampaikan secara resmi bahwa saya sudah memperlakukan direct license untuk lagu-lagu saya yang dibawakan untuk konser ya. Untuk konser aja nih. Harus spesifik untuk konser. Jadi sudah ada komunikasi dan semua artis yang lain punya empati terhadap pencipta lagu, terhadap nasib pencipta lagu yang tidak baik-baik saja, bahwa mereka ikut prihatin dan akhirnya setuju dengan direct license ini, dan mereka akan membayar hak ekonomi pencipta lagu di setiap konsernya. Jadi sebelum konser nih mereka meminta kepada IO-nya untuk membayar royalti kepada si pencipta lagu yang lagunya ada di dalam songlist. Nah, gitu. Artinya, jadi kan ini Mas Ari, mohon maaf saya motong sedikit. Artinya gini Mas Ari, kalau seandainya setiap artis itu membayarkan royalti seperti itu, artinya harus membayarkan royalti. Artinya yang harus melapor itu siapa Mas Ari? Apa dari pihak artisnya sendiri, manajemen artisnya, atau siapa Mas Ari? Nah ini, jadi mungkin masyarakat mengiranya si pencipta lagu ini minta royalti kepada si artis penyanyinya ya kan. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Jadi artis penyanyinya tidak wajib membayarkan royalti kepada pencipta lagu. Tidak wajib? Tidak wajib. Jadi yang wajib itu si penyelenggara IO-nya. Nah, cuma ini kan ekosistem, ada keterkaitan. Sedangkan si pencipta lagu tidak tahu IO yang menyelenggarakan acara ini siapa, di mana, kan kapan. Nah, yang tahu itu kan manajemen artisnya. Nah, seharusnya setelah kita beritahu mereka, nah mereka menyambut itu dan menjalankan sistem yang direct license itu, bahwa ini nih kita main di sini tanggal berapa, di mana ya kan. Ini silahkan kamu hubungi IO-nya. Nah, saya hubungi IO-nya. Nah, setelah dapat kontak IO-nya, saya hubungi mereka, saya beritahukan bahwa lagu saya sudah direct license, IO-nya yang membayar. Gitu. Nah, itu kan kooperatif ya kan? Iya. Kooperatif untuk antusias mendukung mendukung sistem direct license ini gitu kan. Nah, kemarin kondisinya kita sudah menghubungi, jadi ini nggak sekonyong-konyong tiba-tiba saya melarang, nggak, ada sejarahnya, ada historinya, ada backgroundnya, dan ada beberapa hal yang sudah dilakukan juga gitu. Termasuk dengan manajemen Agnes Monica. Nah, cuman tidak seperti artis yang lainnya yang semangat mendukung direct license ini,
Nah, tidak seperti halnya dengan manajemen Agnes Monica. Mereka sepertinya kurang mendukung, gitu. Kurang mendukung, dan itu pun sudah saya dibantu oleh Ahmad Dhani untuk memediasi. Ini Ari sudah memerlukan regression, gimana, setuju apa enggak? Nah, itu tidak ada respon dari mereka. Nah, gitu kan. Nah, sekarang gini, setiap lagu saya yang dibawakan itu kan saya tidak dapat hak ekonominya. Ya. Lalu buat apa lagi saya mengharapkan lagu itu kalau misalnya tidak ada juga hak ekonominya? Ya udah, nggak usah dibawain aja. Saya sudah bilang waktu Juli itu, kalau tidak ada direct license, lagu itu jangan dibawakan, gitu. Saya udah bilang ke mereka. Dan itu terjadi waktu bulan Juli. Jadi kemarin itu naik beritanya karena kemarin kita dari aksi itu ya, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, saya juga ikut di situ. Ada audiensi dengan pertemuan dengan KSP, Kepala Staf Presiden Pak Muldoko. Nah, di situ kan preskon. Nah, ada pertanyaan dari wartawan terkait ini, lisensi antar artis dan pencipta lagu. Nah, tersinggunglah nama Agnes Mo, gitu kan. Nah, akhirnya berita itu yang naik. Sebenarnya sudah Juli itu sudah ada komunikasi dengan mereka sebenarnya, dan sudah ada konsensus dari saya, pernyataan dari saya kalau jangan bawain lagu itu kalau misalnya tidak ada direct license. Nah, gitu kan. Sebenarnya sudah dilarang, waktu dari bulan Juli itu sudah dilarang, cuman baru naik beritanya kan kemarin, gitu. Artinya Mas Ari, dari sekian banyak lagu yang diciptakan kepada penyanyi gitu, Mas Ari ya, apakah hanya dari manajemen dari Agnes Monica ini yang tidak kooperatif terkait dengan lisensi dan royalti, Mas Ari? Iya, hanya dari manajemen Agnes Monica aja, yang lain kooperatif dan sudah berjalan. Krisdayanti kan kemarin ada beberapa konser, mereka bayar lisensinya ke saya. Dan ini perlu ditekankan juga di sini bahwa direct license itu bukan berarti hanya uang. Bisa juga gratis, yang penting etikanya ada izin, gitu kan. Oke. Kalau misalnya penyanyinya nih, Ri, ini kan masih promo nih, gue juga nggak dapat duit nih dari sini. Gue izin tapi nggak bisa bayar dulu. Oke, nggak masalah. Itu intinya. Jadi kan banyak masyarakat yang menilai, oh ini cari duit gitu kan, pencipta lagu cari duit, lagi butuh duit. Kita nggak sekedar duit semata-mata duit gitu, tapi karena etikanya juga, ada etikanya juga. Ya, bayangkan ketika kita sudah membuat lagu dan lagu itu hits, ya kan. Nah, terus lagu itu menghasilkan ekonomi banyak untuk orang, dan kita sendiri tidak mendapat sedikit pun, wajar saja kalau misalnya kita perhatian sendiri terhadap lagu itu, ya udahlah nggak usah dibawain gitu. Dan nggak ada kontrak juga, itu sifatnya hanya izin aja, izin. Nah, terus saya suratin bahwa direct license saya tarifnya sekian, dan setelah itu IO-nya meminta invoice, ya udah mereka bayar, saya keluarkan sertifikat lisensi bahwa lagu itu sah dibawakan di situ. Karena kalau tidak tanpa izin pencipta lagunya, ini undang-undang ya, tanpa izin pencipta lagunya berarti konser itu melanggar undang-undang, gitu. Oke. Karena membawakan lagu tanpa izin pencipta, gitu. Sudah ada statement dari Mas Ari bahwa Mas Ari tidak mengizinkan lagi untuk lagu-lagu yang tadi ada listnya ya. Kalau bisa disebutkan Mas Ari ciptakan untuk Agnes Monica? Agnes Monica itu saya bikin 5 lagu ya. Di album pertama itu Bilang Saja, itu hit single pertamanya. Terus album pertama itu 3 lagu, Bilang Saja, Tak Bisa, dan Ku Di Sini. Nah, yang kedua itu album kedua Bukan Milikmu Lagi dan Tak Akan Sampai di Sini, gitu. Oke. Artinya setelah statement ini keluar, apakah Mas Ari akan artinya akan melakukan penuh bahwa sampai tidak akan boleh lagi dinyanyikan, atau apakah misalkan nanti ke depannya bila manajemen dari Agnes Monica menghubungi Mas Ari, ada diskusi, gimana Mas Ari? Apakah Mas Ari akan kembali Monica
Ya selama tidak ada respon positif dari mereka ya tetap saya larang selamanya. Oke, oke. Ya, Dan saya juga mengerti, itu kan lagu udah lama ya. Dan ya, ya, Agnes juga banyak lagu-lagu barunya dan ya. bagus-bagus lagunya semua. Tapi kan biasanya dalam konser itu ada song list yang mungkin IO pengen lagu lamanya dibawakan gitu kan. Misalnya lagu saya dibawakan, biasanya Bilang Saja itu sering dibawakan. Nah, kalau kalau itu terjadi kan berarti direct lesson itu jadi berlaku gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada eh, apa namanya kelanjutan dari atau respon dari situ ya tetap saya larang aja gitu. Oke. Artinya sampai saat ini belum ada yang menghubungi Mas Monica terkait dengan dan royalti ini, Mas ya. Dan Belum ada. 10 tahun yang lalu. Ya, belum ada. Oke, oke. Gak bingung juga kenapa jadi kayak gitu gitu ya. Nama sebesar itu dan manajemen yang baik gitu ya. Kan kalau kita sendiri juga tahu bahwa Ars Monica ini adalah salah satu artis Indonesia yang go internasional gitu ya. Pasti kan dia punya manajemen yang baik, apalagi harusnya hal-hal seperti ini tidak sampai lah terjadi seperti itu ya Mas Ari. Closing statement dari Mas Ari, kira-kira apa yang ingin Mas Ari buat teman-teman pencipta lagu atau juga mungkin artis yang sering melakukan juga konser baik on air ataupun off air seperti itu. Ya, jadi kita kan pencipta lagu ini kan dilindungi hak ciptanya oleh undang-undang oleh pemerintah. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya bahwa hak cipta kita kan dilindungi karena termasuk dalam hak intelektual dan berlaku seumur hidup, ya kan? Ada hak ekonomi, ada hak moral, ya kan? Hak moral itu di mana ketika lagu itu dibawakan harus disebutkan nama penciptanya, itu juga penting tuh. Jadi orang tahu siapa penciptanya. Dan hak ekonomi di setiap penggunaan lagu yang komersil. Nah itu apa namanya tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Jadinya nasib pencipta lagu di Indonesia ini jadinya tidak apa ya punya punya kekuatan ekonomi yang baik lah gitu. Hampir semuanya begitu. Nah itu harus kita perjuangkan karena kita juga punya hak di situ dan kita juga sebenarnya tidak mau berseteru atau bergesekan dengan penyanyinya karena ini dampak dari sistem yang tidak beres, ya kan? Kalau misalnya selama 20 tahun itu LMK menjalankan fungsinya mengkolek royalti dari konser, kita juga happy-happy aja gitu kan. Dan jumlah nilainya juga sebenarnya sedikit, nggak besar dibandingkan dengan misalnya artisnya sendiri. Misalnya artisnya dapat misalnya aja ya 100 juta. Itu kalau dari LMK, pungutan dari LMK itu ke kitanya ya paling di bawah 1 juta lah gitu. Kan jomplang banget. Iya, iya, iya. Dan itu pun akhirnya nggak dapat juga nol gitu kan. Nah, dari Lessons ini untuk meningkatkan taraf hidup pencipta lagu juga. Karena kan pencipta lagu juga kan dibilang orang butuh duit, butuh duit. Semua manusia butuh duit ya kan. Dan ini mungkin keahlian kita. Keahlian dia melukis, dia dapat duit dari hasil lukisannya. Betul. Keahlian dia buat kue, dia dapat duit dari penjualan kuenya. Nah, betul. Kita diberi gift ya, gift. Karena pencipta lagu itu tidak semua bisa. Betul. Kita diberi gift untuk menciptakan lagu yang apa namanya, lagu yang kita buat itu ya kita harus dapat duit dari situ. Betul. Ya ujung-ujungnya duit ya emang benar ujung-ujungnya duit karena itu hak apa ya? Hak manusia aja, hak manusia bahwa mereka mencari nafkah dari situ gitu kan. Dan ya memang ada sumber rezeki yang lain ada. Cuman ini kan masalah hak, bukan masalah duit aja, masalah hak. Nah, gitu. Paling itu aja yang saya mau sampaikan. Yeah. Kita juga sedang memperjuangkan itu. Makanya kemarin kita ketemu Pak Muldoko KSP juga karena isu tentang tata kelola royalti ini kan mulai sangat besar ya, sangat besar dan banyak jadi perhatian orang.
Kita ada bergabung di Asosiasi Komposer seluruh Indonesia. Nah, kita sedang memperbaiki itu supaya terjadi ekosistem yang baik untuk pencipta lagu, untuk label, untuk produser, untuk penyanyi, dan untuk semuanya gitu kan. Iya. Dan sekarang kan selama ini yang masih terlupakan, terabaikan adalah pencipta lagu. Nah, terus ada tambahan lagi nih bro. Jadi ada pertanyaan gini, kalau lagu itu nggak dibawain, contoh lah, lagu itu nggak dibawain Agnes, lagu lu juga nggak akan naik gitu kan. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau, nah sekarang gini, lagu itu naik atau enggak kan itu tergantung dari packagingnya ya kan. Semuanya di situ terlibat, semuanya di situ berperan. Lagu tanpa penyanyi yang baik juga tidak jadi bagus. Penyanyi tanpa lagu yang bagus juga tidak menjadi produk yang kuat ya kan. Tanpa produser yang bagus juga tidak menjadi produk yang berhasil. Ya semuanya di situ mempunyai peran tersendiri. Betul. Ya. Nah sekarang gini, kita bikin lagu itu, coba kalau lagu itu dibawain orang lain misalnya, lagu Bilang Saja nih, coba dibawain oleh Fatin misalnya, belum tentu laku, ya kan? Itu ya memang benar. Karena apa? Karena lagu itu saya ciptakan hanya untuk Agnes, bukan untuk Fatin. Saya membuat lagu itu, mempelajari range-nya Agnes, karakternya dia, emosionalnya dia, energiknya dia itu disesuaikan karakternya sama Agnes lagu itu. Kalau saya bikin buat Krisdayanti beda lagi. Betul. Ikutin karakternya dia, pasarnya dia, ya kan? Pasarnya Agnes sama pasar KD kan beda. Itu penuh dengan riset pembuat lagu itu. Dulu produsernya kan Aquarius bilang bikin lagu supaya Agnes menghilangkan image Agnes dari artis cilik menjadi artis yang dewasa ya kan. Dulu kan transisinya itu tuh. Karena Agnes kan dulu masih image-nya masih artis cilik ya kan. Iya. Kebetulan lagu Bilang Saja memang cocok dengan transisi itu. Yaitu memang berkah dari Allah lah ya kan. Memang udah takdirnya begitu lagu saya terpilih. Jadi jangan mengecilkan pencipta lagu dengan statement seperti itulah gitu. Iya. Senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol ya. Ini juga menambah wawasan saya juga nih tentang masalah royalti seperti ini ya. Teman-teman juga tentunya, karena ini juga nanti akan saya share juga di beberapa platform. Mudah-mudahan ini juga jadi pencerahan teman, dan siapa tahu juga nanti di platform yang lain ada yang lihat dari pihak Amerika, kita nggak ada yang tahu, dan akhirnya mungkin ada baik untuk menghubungi pelaku pencipta lagu dan lagu-lagu tersebut ya Mas Ari ya. Ya kalau misalnya ada respon dari Agnes, mereka masih membawakan lagu itu, ya terserah aja. Kalau nggak ada respon juga nggak apa-apa, berarti lagunya nggak usah dibawain aja terus gitu. Iya. Saya tidak ada personal dengan Agnes Mo itu. Saya juga bangga dengan Agnes Mo karena dia punya talenta yang luar biasa. Dari awal saya sudah kagum dan saya juga sangat bersyukur bahwa lagu saya akhirnya dipakai sama artis yang sangat talented waktu itu ya. Iya. Dan tapi ini kan karena masalah tata kelola royalti yang kacau. Jadinya berdampak ke sini gitu. Betul. Oke bro, itu aja. Oke Mas Ari, kalau kayak gitu makasih banyak Mas Ari atas waktunya ya. Sukses terus untuk Mas Ari, dan semoga nanti bisa menciptakan lagu-lagu lagi nih buat penyanyi-penyanyi pendatang baru juga yang luar biasa seperti lagu-lagu sebelumnya. Siap, amin. Amin. Oke Mas Ari, selamat malam, selamat istirahat ya. Oke, dadah.